Teman sekalian, ada 3 catatan barangkali Pak yang saya bisa komentari di pertemuan kali ini. Yang pertama, ternyata seorang pemimpin, seorang bupati, wali kota, apapun bentuk jabatannya, itu harus punya inovasi. Dan terlihat Bapak sekalian, di tengah-tengah kita ini bagaimana inovasi yang oleh Pak Bupati dan jajarannya itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Bambu yang dibuang, ya, yang kemudian selama ini terbengkalai, dia termaparkan inovasi Bapak, membuat kerajinan, membuat kemudian berbagai souvenir dan sebagainya jadi seperti ini. Ini bentuk inovasi. Itu yang pertama. Tepuk tangan untuk Pak Bupati dulu. Ini artinya apa? Seorang pemimpin, seorang kita yang ditugaskan oleh negara untuk menuju jabatan publik tidak cukup hanya bekerja sebagaimana apa adanya atau bisnis as usual, berangkat jam 8 pulang jam 4 itu saja, tanpa ada kemudian memikirkan bagaimana output income, ya, maupun outcome-nya sebagai benefit. Nah, ditunjukkan hari ini Bupati. Saya tadi melihat ke sana bagaimana bambu yang ya selama ini kemudian tidak termaparkan baik dibuat dengan luar biasa, ya. Dan kemudian jadilah seperti yang kita lihat ini. Ada berugak, ada kemudian juga perabot, bahkan tadi ada sedotan Pak, ya, sedotan itu yang ramah lingkungan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sebuah inovasi tidak akan artinya kalau kemudian hanya milik sendiri. Jadi Pak Bupati Ngada dan Pak Wakil serta teman-teman di Ngada itu kemudian diimplementasikan dalam bentuk kolaborasi. Kolaborasi kenapa? Tadi saya melihat kolaborasi yang sangat-sangat kemudian lengkap, yang kita kenal dalam konsep bisa kolaborasi pendidik. Ada unsur kemudian birokrasinya, ada unsur kemudian perbankannya, ada unsur UMKM-nya, swasta, dan semua pihak terlibat. Sehingga inovasi itu tidak hanya milik dan kemudian jalan di tempat, tapi bergerak, membuat kemudian Ngada ini sebagai salah satu kabupaten yang punya ciri khas dengan berbagai kelebihan-kelebihan baik dari budaya, sumber daya alam dan sebagainya. Ya, saya seringkali menyampaikan Bu sekalian, kita dalam era disrupsi seperti saat ini tidak mungkin berjalan sendiri, tidak mungkin bekerja sendiri, apalagi berjalan sendiri. Butuh genggaman tangan bersama. Saya tadi catat Pak Bupati mengajak Pak Bupati, para ketua DPRD, teman-teman sekalian, mari kolaborasi. Di sana kelebihan apa? Saya datangi, kita gabungkan. Mudah-mudahan jadi satu kekuatan di NTT ini sebagai satu ikon di provinsi. Terima kasih Pak Andreas Naru, ya. Tepuk tangan untuk beliau. Ya. Yang ketiga, saya lihat inovasi sudah, kolaborasi juga kemudian dikembangkan. Pak Andreas Baru ini itu tidak pernah melupakan apa yang disebut dengan pijakan regulasi. Inilah saya memberikan apresiasi pada Pak Andreas Baru ini. Tadi Bu Kanwil sudah menyampaikan laporannya luar biasa, salah satu kabupaten yang taat kemudian yang sering kali berkomunikasi untuk regulasi perda maupun perkada di Ngada ini, sehingga semua ada pijakan hukum, semua kemudian ada dasar landasan dalam bupati maupun wakil bupati dan perangkat daerahnya untuk kemudian bergerak. Jadi tidak takut, ya, karena sudah ada aturan, ada pijakan untuk kemudian bergerak, membangun inovasi, berkolaborasi dengan semua stakeholder, dengan swasta, dengan perbankan dan sebagainya, hubungan Indonesia kuat. Ya. Jadi ini yang Bapak sekalian yang saya cukup tersanjung, cukup kemudian juga bangga dengan Pak Bupati Ngada dan teman-teman sekalian, dan saya yakin ini bukan hanya milik Ngada saja, pasti diikuti oleh teman-teman yang lain di Sika, kemudian Maumere, kemudian juga di Labuan Bajo dan seterusnya, ya. Di 22 kabupaten kota se-NTT ini pasti punya langkah-langkah yang sama, dan insya Allah suatu saat nanti saya akan datang ke sana, Pak. Akan saya melihat bagaimana gerakan-gerakan, bagaimana kemudian
inovasi dari para pemimpin NTT yang luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman sekalian. Terakhir Bapak sekalian, saya kemudian juga melihat bagaimana sekarang tidak hanya berhenti pada melindungi, mengembangkan daripada UMKM dengan produk-produknya, tapi yang lebih dari itu adalah bagaimana melindungi mereka agar karya cipta mereka itu tidak kemudian nanti dicapok orang. Seringkali kita abaikan. Kita sudah buat karya cipta, membuat inovasi, membuat kemudian juga banyak karya-karya seni, karya-karya kemudian yang dibuat oleh teman-teman sekalian, masyarakat kita lupa. Ini tadi sudah didaftarkan. Dan ada merek komunal Bu ya, ada merek individual yang dibuat oleh teman-teman sekalian. Ini suatu hal yang hemat saya perlu dicontoh, perlu kita lanjutkan Pak. Dan terakhir tentu saja saya atas nama Dirjen PP ya, sekali lagi mengucapkan terima kasih Pak atas undangan ini. Saya tidak hanya kita bincang-bincang diskusi tentang masalah regulasi, tapi banyak hal kita sudah bangun dengan aturan yang baik, dengan kemudian juga kita membuat fondasi yang kokoh ya. Saya yakin bahwa kita bisa bergerak bersama untuk Indonesia maju, Indonesia emas 2045. Tepuk tangan sekalian. Itu dari saya, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf kekurangannya. Dan Pak Andreas, Faru, Bapak Ibu sekalian, saya mungkin besok pagi harus pulang ke Jakarta Pak. Jadi saya mungkin tidak bisa ikut kegiatan teman-teman yang lain karena tadi saya dari WA, ada yang harus saya selesaikan di Jakarta. Dan sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang berkenan dalam kunjungan kami ini. Saya tunggu Bapak Ibu sekalian di Jakarta mampir di tempat kami. Ngopi nanti di sana. Tentu kopinya tidak seenak kopi Ngadang. Tapi ada kopi di sana mungkin yang bisa Bapak nanti lihat yang mungkin berbeda dengan yang ada di Ngadang ini. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, kemudian Om, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat semua. Terima kasih.